Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan renungan pagi terang hidup yang Bapak Ibu bisa ikuti setiap hari mulai jam 6 pagi. Bapak Ibu, luangkan waktumu hanya 10 menit saja. Anda semuanya akan diberkati oleh firman Tuhan yang mampu membangkitkan semangat hidup kita. Semangat hidup kita mengatasi segala persoalan yang mungkin saat ini sedang Bapak Ibu sedang alami. Namun sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan, mari terlebih dahulu saya mengajak semuanya boleh datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami bersyukur berterima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang begitu baik atas kami, yang sudah memberkati semua keluarga kami dengan berkat-berkat yang terbaik di dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami menikmati berkat-Mu dan menyambut berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi, kami sekeluarga berkesimpulan bahwa Engkaulah Tuhan Sang Pencipta kami, Tuhan Sang Juru Selamat dan Penebus dosa-dosa kami, yang telah dengan segala kasih setia Tuhan berkenan memelihara keluarga kami hari demi hari. Engkau juga adalah Allah, Sang Penyembuh keluarga kami ketika kami sakit, dan Engkau juga yang memulihkan kekuatan kesehatan kami ketika kami lemah. Engkau juga adalah Allah yang selalu hadir sebagai penolong keluarga kami ketika kami harus menghadapi persoalan hidup yang menekan. Engkau juga adalah Bapa yang mengasihi kami, yang selalu hadir sebagai pelindung keluarga kami, sebagai pembela keluarga kami, yang telah melepaskan, membebaskan seluruh keluarga kami dari semua yang jahat. Pagi yang indah kami rindukan mendengar suara-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami telah siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara, pagi yang indah ini tema kita adalah pesan Tuhan untuk Salomo dan bait suci. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo sepanjang hidup Salomo cuma 2 kali. Yang pertama kali ketika Salomo baru saja duduk di atas tahta menggantikan Daud ayahnya. Tuhan ingin melengkapi Salomo. Apa yang kau perlukan? Kemudian yang kedua kalinya ketika Salomo sudah menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan. Bait suci sudah selesai dibangun. Maka Tuhan datang kepada Salomo dalam mimpi yang kedua kalinya, dan dalam dialog dia berbicara kepada Salomo. Saudara, apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan? Kita baca 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 4 sampai yang ke-7. Ini ditujukan untuk pribadi Salomo. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu. Dengan berkat
berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku, maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Saudara, pesan itu untuk Daud, untuk Salomo pribadi. Jika Salomo setia seperti Daud ayahnya, maka janji Tuhan atas Daud kepada keturunannya itu akan oleh Tuhan ditepati. Tetapi jika Salomo dan anak-anaknya ternyata tidak setia seperti Daud ayahnya, dan bahkan mereka menyembah kepada Allah yang lain, karena itu menjadi sesuatu kekejian bagi Tuhan, sesuatu yang Tuhan paling tidak suka, maka janji yang diberikan oleh Tuhan pastilah tidak akan Tuhan lakukan. Bahkan Tuhan berkata dengan lebih tegas lagi, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku, yaitu rumah Tuhan, bait suci, akan kubuang dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa, dan itu akan mempermalukan hidup orang Israel di hadapan para bangsa. Tetapi jika engkau setia, sebaliknya Israel justru akan dijadikan bahan pembicaraan di antara semua bangsa, karena Tuhan tetap berkenan menjalankan janji-janjinya, dan Israel tetap menjadi anak pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan yang menjadi kemuliaan buat nama Tuhan. Bapak Ibu, demikian pula halnya dengan Anda dan saya. Jika kita setia bersama keluarga, maka boleh jadi keluarga kita masing-masing dipakai oleh Tuhan menjadi kemuliaan buat nama Tuhan untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, jangan pernah tidak setia kepada Tuhan. Hiduplah tetap setia kepada Dia. Saudara, ternyata di dalam mimpi yang kedua ini ada dua pesan. Yang pertama untuk Salomo, yang kedua untuk rumah Tuhan itu sendiri, untuk bait suci itu sendiri. Yaitu bisa kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 9, ayatnya adalah ayat ketiga dan ayat ke-6 sampai 9. Saya bacakan ayat yang ketiga. Firman Tuhan kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Saudara, luar biasa. Rumah Tuhan itu dikuduskan, ditabiskan sendiri oleh Tuhan, di mana Tuhan suka tinggal di situ. Namanya, matanya, hatinya di situ untuk selama-lamanya. Sepanjang Salomo dan bangsa Israel setia kepada Dia. Ayat yang ke-6 sampai 9. Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku, maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa, dan rumah ini akan menjadi reruntuhan sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun, bersuit
dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka dan membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan segala malapetaka ini atas mereka. Saudara, lihat, Tuhan tidak sayang dengan rumah Allah yang sudah dibangun dan sudah dikuduskan oleh Dia. Demikian pula saudara, tentunya jika Anda dan saya tidak sayang kepada Tuhan, maka Tuhan juga tidak mengasihi saudara dan saya, dan Tuhan tidak segan-segan membuat hidup kita menjadi sengsara dan menderita. Sama seperti apa yang Dia katakan kepada Salomo, rumah ini akan menjadi reruntuhan, bangsa Israel akan kulenyapkan. Nah saudara, oleh karena itu tetaplah setia dan beribadah kepada Yesus Kristus Tuhan, dan tidak pernah ada Allah yang lain di dalam kehidupan keluarga saudara dan keluarga saya. Bapak Ibu, saatnya engkau harus berangkat bekerja. Pergilah untuk bekerja dan beraktivitas. Yesus Tuhan kita telah melindungi keluar masuk pintu rumahmu dan telah mengutus seorang malaikat yang akan berjalan di depanmu, sehingga engkau akan tiba di tempat tujuan dengan selamat dan dibawa pulang kembali oleh Tuhan kepada keluargamu dengan sehat dan selamat pula, serta Tuhan berkenan memberkati engkau dengan berkat yang berkelimpahan seiring dengan kasih setia Tuhan yang turun atas hidupmu bersama dengan seluruh kaum keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini, amin, Tuhan